Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak, fikih, dan Quran hadis. Selamat menyaksikan videonya dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ketika memulai kegiatan belajar. Hikmah kisah Nabi Yunus. Hikmah dari kisah Nabi Yunus ada 3. Yang pertama, banyak mengingat Allah. Nabi Yunus adalah seorang hamba yang senantiasa mengingat Allah, bertasbih, dan mengharap ampunan dari Allah. Hal ini diceritakan juga di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 143 sampai 144 yang artinya, maka kalau sekiranya dia, Yunus, tidak termasuk orang-orang yang mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Mengingat Allah bukan hanya di waktu sulit saja, tetapi juga di waktu senang atau lapang. Allah menjanjikan kemudahan dan jalan keluar dari kesulitan untuk orang-orang yang senantiasa mengingat Allah di waktu senangnya. Yang kedua, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya disertai dengan rasa marah dan putus asa. Setelah menyadari kesalahannya, beliau terus memohon ampun dan mengucapkan kalimat tauhid, kemudian bertasbih sebagai wujud pengakuan atas dosa yang diperbuat dan sebagai pengakuan atas kesempurnaan Allah dari segala kekurangan dan kelemahan. Doa Nabi Yunus ini masih terus dilafalkan sampai dengan hari ini, yaitu berbunyi, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minad dholimin. Doa tersebut memiliki arti, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Yang ketiga, sabar dalam berdakwah. Selama masa dakwahnya, sebelum ia meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus hanya mendapatkan 2 pengikut, hasil yang sedikit, dan suasana yang tidak bersahabat. Sejatinya tidak menyurutkan dai dari Nabi Yunus dalam melakukan aktivitas dakwahnya. Ketika Nabi Yunus memutuskan untuk keluar dari kesulitan atau mendakwahi kaumnya, beliau mendapatkan kesulitan lain, yaitu beliau menceburkan diri ke laut dan ditelan oleh ikan paus. Ketidaksabaran Nabi Yunus ini kemudian diceritakan di dalam surat Al-Qalam ayat 48 sampai 50. Meskipun Nabi Yunus pernah melakukan kesalahan, tidak berarti kemuliaannya sebagai nabi menjadi berkurang. Kesalahan yang dilakukan para nabi pada dasarnya adalah pembelajaran bagi umat-umat selanjutnya. Pembelajaran fikih hari ini kita akan belajar membaca doa kunut secara bersama-sama. Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik
عليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Hikmah dari sholat fardu yaitu 1. Melepaskan kita dari segala keraguan dan menambah tebalnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjadikan diri tidak mudah terpengaruh dengan tipu daya dunia. 3. Hati menjadi tenang, tentram, tahan dan ulet dalam menghadapi sesuatu. 4. Pikiran menjadi tajam dan cerdas. 5. Amal kita lebih sempurna dan usaha kita akan dilancarkan. 6. Mencegah manusia dalam melakukan perbuatan yang mungkar. 7. Memelihara manusia tetap pada ajaran yang diliputi rahmat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran juga sebagai pedoman bagi manusia untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Bagi orang yang membaca Al-Quran akan mendapat pahala. Pahala setiap huruf dalam Al-Quran akan dihitung 10 kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa belajar Al-Quran dan mengajarkannya merupakan perbuatan yang utama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Artinya, yang paling baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan belajar Al-Quran yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan petunjuk kebenaran. 3. Menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab membaca Al-Quran. 1. Membaca dalam keadaan suci dengan duduk yang sopan dan tenang. 2. Membaca Al-Quran dimulai dengan membaca ta'awudz. 3. Membaca dengan pelan atau tartil dan tidak tergesa-gesa. 4. Membaca Al-Quran dengan khusyuk. 5. Membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Demikian pembelajaran akidah akhlak, fikih, dan Quran hadis hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.